Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Petrus Alessandro Tahu, NIM 21120111, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penggunaan metode Kertenti faktor dalam sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit demam berdarah. Langsung saja kita masuk pada abstraksinya. Demam berdarah merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini memiliki penyebaran yang luas di banyak negara tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki asal-usul penyakit demam berdarah dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sering terkena penyakit ini. Dalam penelitian ini, kami melakukan tinjauan pustaka yang melibatkan studi epidemiologis dan patogenesis dan faktor risiko penyakit demam berdarah. Faktor utama dalam penularan virus dengue, nyamuk ini umumnya berkembang biak di daerah dengan kelembapan tinggi, seperti perumahan yang memiliki genangan air atau limbah yang tidak terkelola dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluannya. Penyakit demam berdarah (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD seringkali menjadi ancaman serius bagi masyarakat di negara-negara tropis, termasuk di Indonesia. Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang signifikan di banyak negara tropis dan termasuk di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD dapat menyebabkan gejala yang serius, termasuk demam tinggi, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, muntah, serta peningkatan risiko peredaran yang dapat mengancam nyawa. Proses DBD memerlukan keahlian dan pengetahuan yang mendalam mengidentifikasikan gejala khas penyakit ini, namun yang akurat tidak selalu mudah dilakukan oleh tenaga medis yang kurang berpengalaman atau terbatasnya sumber daya di daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi tantangan ini, pakar telah diusulkan sebagai solusi efektif untuk membantu dalam proses penyakit. Sistem pakar adalah sebuah aplikasi yang bermanfaat pengetahuan ahli dan aturan-aturan yang terdefinisi dengan baik untuk memberi rekomendasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks penyakit DBD, pakar dapat menggabungkan pengetahuan medis yang mendalam tentang gejala dan tanda-tanda DBD dengan data yang diberikan oleh pasien untuk menghasilkan suatu akurat dan cepat. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada penggunaan metode Kertenti faktor (CF) dalam pengembangan pakar untuk mendiagnosa penyakit DBD. Metode CF telah banyak digunakan dalam bidang kecerdasan buatan untuk mengatasi ketidakpastian dan tidak pastinya informasi. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan pakar yang dapat mendiagnosis penyakit DBD dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Dengan mengimplementasikan metode CF dalam pakar diharapkan mampu meningkatkan ketepatan dan memberikan kepercayaan kepada pengguna pakar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian dan tidak kepastian informasi gejala yang diberikan oleh pasien. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam bidang pengembangan pakar untuk mendiagnosa penyakit menular seperti DBD. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan pakar lebih canggih dan dapat diterapkan secara luas dalam bidang. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka.
Referensi penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian antara lain J.S. Rizkian, A. Setiawan, dan R.Y. Utomo dengan penelitian berjudul Penerapan Sistem Pakar dalam Mendiagnosis Penyakit Demam Berdarah menggunakan metode Kertenty Faktor, Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol 7,0.3 pp 2006/215,2020. Studi ini menggambarkan penerapan metode Kertenty Faktor dalam pengembangan pakar untuk mendiagnosa penyakit demam berdarah. Penelitian ini menggunakan basis pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan oleh para ahli dalam bidang DBD. Selanjutnya, kita masuk pada metodologi penelitian. Kerangka kerja penelitian ini mengadopsi alur model waterfall dalam tahap-tahap menyelesaikan masalah yang terkait dengan mendiagnosis penyakit demam berdarah, dengue, DBD akibat virus nyamuk Aedes aegypti menggunakan metode Kertenty Faktor. Berikut ini adalah tahap-tahap penelitian ini. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan gejala. Yang keempat, hasil gejala. Yang kelima, mencegah. Tahap-tahap di atas menggambarkan alur kerja penelitian dalam mendiagnosis penyakit DBD menggunakan metode Kertenty Faktor. Dalam mendekatkan ini penting untuk mendefinisikan dan menganalisis gejala-gejala penyakit serta merumuskan basis pengetahuan yang sesuai yang mendukung proses mendiagnosa. Selanjutnya, hasil diagnosa akan digunakan untuk memberikan solusi pencegahan kepada penderita dan masyarakat secara umum. Selanjutnya kita masuk pada analisis metode Kertenty Faktor. Metode yang digunakan dalam mendiagnosis penyakit demam berdarah, dengue akibat virus nyamuk Aedes aegypti adalah metode Kertenty Faktor CF. Metode Kertenty Faktor merupakan sebuah metode kepastian untuk merancang sistem yang nantinya akan digunakan untuk mengimplementasikan hasil dari diagnosa penyakit demam berdarah, dengue akibat virus nyamuk Aedes aegypti berdasarkan gejala yang sudah dianalisiskan dari penderitaan penyakit demam berdarah, dengue. Tabel 1 berikut ini menampilkan gejala yang akan berrelasi dengan data penyakit demam berdarah disesuaikan dengan data yang diambil dari seorang pakar. Tabel 1, basis gejala demam berdarah, dengue, DBD. Simbol gejala penyakit G01, pendarahan, mimisan, ruam di kulit, memar tanpa sebab, muntah darah, buang air besar, pusing, dan nyeri di belakang mata. G03, demam tinggi secara mendadak 2 atau sampai 7 hari, demam turun di hari ketiga sampai ke-4, kemudian naik kembali. G04, mual dan muntah. G05, tidak nafsu makan. G06, nyeri pada tubuh. G07, lemah, letih, dan lesu. G08, tubuh terasa dingin. G09, susah buang air besar. G10, bintik merah pada bagian kulit. G11, jumlah trombosit menurun. Selanjutnya kita masuk pada tabel tingkat keyakinan penyakit demam berdarah, dengue. Simpul keterangannya K01 ringan 1% sampai 90%. Solusi melakukan pemberian obat terhadap pasien yang terkena gejala demam berdarah, dengue, dan memberikan suntikan antibiotik. K02 cukup berat 60% sampai dengan 79%. Solusi merawat inap pasien yang menderita gejala demam berdarah
Deguen memberikan infus dan antibiotik. K03 berat 80% sampai 100%. Solusi langsung menunjukkan ke rumah sakit untuk dibawa ke ruangan intensif ICU atau IGD dan melakukan transfusi darah dan mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Langsung saja kita masuk pada tabel yang berikut. Tabel yang ketiga, aturan dan rulet sistem bakar. Rulet 1, if pusing nyeri belakang mata, G02 N tidak nafsu makan, G05 N nyeri pada badan, G06 N susah buang air besar, G09 dan DBD ringan. P01 ruler 2 if mual-mual dan muntah, G04 N lemah letih dan lesu, G07 N tubuh terasa dingin, G08 N bintik-bintik merah pada bagian kulit, G10 dan BD-BD cukup berat, P03 ruler 3 if pendarahan minimal mimisan, ram di kulit, memar tanpa sebab, muntah darah, buang air besar berdarah, G01 ending demam tinggi secara mendadak 2-7 hari, demam turun di hari ketiga sampai G4 kemudian naik kembali, G03 N jumlah trombosit menurun, G11 dan DBD berat, P02. Proses diagnosa dilakukan untuk menentukan sebuah keputusan sistem, menelusuri jenis penyakit demam berdarah berdasarkan gejala yang ada, berdasarkan presentasi pengetahuan dengan aturan kaidah produksi. Berikut ini gambar pohon keputusan. Gambar pohon keputusan di sini terdiri dari 1 G03, kemudian menular pada G02, G04 dan G01 dan seterusnya, dan ditutupi oleh P01, P03 dan P02 dan selanjutnya. Hasil dan pembahasan menentukan nilai CF. Gejala demam berdarah Deguen sebagai berikut. Tabel 4 bobot nilai CF gejala demam berdarah Deguen. Simbol K1, K2, K3, G1, K308, G2, K104, G3, K308, G406, K2, G5, K103, G6, K104, G7, K207, G8, K207, G9, K103, G10, K206, G11, K208. Tabel 5 nilai Gaussian. Simbol keterangan K1 tidak 0, K2 kurang yakin nilai 02, K3 sedikit yakin 04, K4 cukup yakin 05, 06, K5 yakin 08, K6 sangat yakin 1. Dalam sebuah kasus di bidang praktek, Mendiri David Cynthia, SST KMK, penelitian melakukan diagnosis terhadap pasien yang menderita gejala demam berdarah Deguen. Pasien tersebut mengalami beberapa gejala demam berdarah Deguen antara lain if demam tinggi secara mendadak, mual-mual dan muntah dan tidak nafsu makan dan nyeri pada bagian badan dan merasa lemah, letih dan lesu. Masuk pada tabel ke-6. Tabel 6 nilai pakar. Gejala pasien demam tinggi secara mendadak bobot 0,8 nilai 1, muntah-muntah dan mual-mual dan muntah bobot 6 nilai 1, tidak nafsu makan bobot 3 nilai 1, nyeri pada bagian badan bobot 4 nilai 1, merasa lemah, letih dan lesu bobot 7 nilai 1. Langsung saja kita pada slide berikutnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan CF dari masing-masing bobot nilai pakar. Selanjutnya mengkombinasikan nilai CF tersebut. CF kombinasi 1, CF gejala 1, CF gejala 2 sama dengan CF gejala 1 tambah CF gejala 2 dalam kurung 1 strip CF gejala 1.
sama dengan 08 tambah 06 bintang dalam kurung 1 strip 08 C volt 1 sama dengan 092 dan selanjutnya seterusnya seperti begitu. Langsung saja kita masuk pada implementasi menu login, mendiagnosis penyakit DBD. Yang kedua, menu utama ADES AGEPTI. Yang ketiga, menu input gejala demam berdarah, Guillain DBD. Selanjutnya kita masuk pada penutup kesimpulan. Dalam penelitian ini metode Kertenty faktor digunakan untuk mendiagnosis penyakit demam berdarah Guillain DBD akibat virus nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. 1. Metode Kertenty faktor dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif dalam mendiagnosa penyakit DBD. Yang kedua, melalui proses penggabungan Kertenty faktor dapat peroleh tingkat kepastian dan diagnosis DBD pada pasien. Yang ketiga, penggunaan metode Kertenty faktor membutuhkan basis pengetahuan yang memadai. Yang keempat, evaluasi validasi terhadap metode Kertenty faktor perlu dilakukan untuk mengatasi keakuratnya dalam mendiagnosis penyakit DBD. Selanjutnya kita masuk pada B, saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk mengembangkan penelitian dan penggunaan metode Kertenty faktor dalam mendiagnosis penyakit DBD. Yang pertama, melakukan pengumpulan data yang lebih luas dan dalam terkait gejala penyakit DBD serta hubungan yang keberadaan penyakit. Melibatkan lebih banyak ahli medis dan pakar dalam mengembangkan basis pengetahuan. Yang ketiga, melakukan validasi evaluasi yang lebih cermat terhadap metode Kertenty faktor yang digunakan. 4. Menggambarkan sistem pakar yang interaktif dan user friendly untuk mendiagnosa penyakit DBD. Menginteraksikan metode Kertenty faktor dengan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan analisis data. Hal ini dapat meningkatkan keakurat dan efisiensi proses diagnosis penyakit DBD. Dengan pengembangan dan penerapan metode Kertenty faktor yang baik, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan diagnosis penyakit DBD secara cepat dan akurat, serta memberikan solusi pencegahan yang efektif untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Sekian dan terima kasih atas